dan banyak akhirnya sebagai apa istilahnya, kalau di industri musik kalau ada salah satu sukses baru akhirnya produser lain bisa ngebuka mata gitu bahwa sebenarnya masih banyak aliran musik lain gitu loh. Dan kita nggak pernah bilang aliran musik kita rock atau rock and roll atau apa, soalnya kita segala macam kita bawain gitu. Cuman kita punya benang merah, musik kita selengean gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Indonesia, selamat sore. Bagaimana kabar Anda semuanya? Kami sangat berharap bahwa Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga Indonesia, seperti biasanya pada Sabtu sore ini, saya Novia Ardana akan menemani Anda dalam tayangan Sisi-Sisi Celebrity Plus. Janji kami untuk Anda, kami akan memberikan yang terbaik dan serba plus. Keluarga Indonesia, ada satu ungkapan menarik dari grup musik slang. Selama negeri ini belum bubar, slang tidak akan pernah bubar. Terserah ungkapan itu mau dianggap ungkapan konyol atau tidak oleh keluarga Indonesia. Tapi yang jelas, dari ungkapan tersebut tersirat keinginan untuk bersatu. Keluarga Indonesia, kita simak sama-sama potret Bim Bim dengan slangnya. Gue Bim Bim, nama dari bokap nyokap, Bimo Setiawan Almazumi, pakai CH ya, terus belakangnya bukan O. Gue lahir di Jakarta, tanggal 25 Desember tahun 66. Gue anak kedua dari 4. Gue 2 cowok, abang gue cowok, adik gue cowok, terus yang bungsu cewek. Bokap gue namanya Sidarta Sumarno. Nyokap gue Bunda, tahu kan? Gue dari TK, SD, SMP di Percik sampai SMA. Sempet sih dulu di SMA 24, tapi dikeluarin gara-gara berantem. Terus balik lagi ke perguruan Cikini. Tahun 85 gue lulus dari sana. Di SD gue nggak pernah ribut kok. Cuman pas waktu SMA ya, gue selalu apa ya, suka kalau lagi suntuk tuh iseng ngajak berantem orang. Gue pernah apa ya, gebukin orang di Senayan gitu. Tapi itu cuma masa iseng aja deh, berantem orang gitu. Dan gue selalu inget setiap kali gue mukulin 7 orang, pasti gue digebukin sama orang sampai rubuh. Jadi ya semenjak itu gue jadi percaya kalau ada apa ya istilahnya, karma. Kalau lo mukulin orang, lo pasti suatu saat digebukin orang sampai rubuh. Waktu kecil gue deket sama nyokap, apa namanya, malah sempet hal-hal yang kecewean tuh yang nyokap lakuin kayak masak, kayak apa gitu, gue selalu recokin gitu. Semua mimpi-mimpi anak kecil tuh sebenarnya udah gue dapetin dari bokap nyokap gitu. Tapi sempet waktu gue SMP, apa ya, gue ada confuse gitu confuse sih bukan masalah keluarga sebenarnya, tapi ajaran-ajaran orang tua gue, orang tua semua sih sebenarnya, orang tua orang Indonesia gitu ya, kakek, nenek, bapak itu. Apa yang diomongin masalah kebudayaan kita yang katanya Indonesia bersatu, apa segala macam dari Sabang sampai Merauke. Begitu gue besar kok, ternyata ajaran mereka itu berlawanan gitu loh. Kayak buktinya kita pacaran nggak boleh sama suku ini, nggak boleh sama suku itu. Ada apa sih, banyak aturan yang sebenarnya katanya kita udah merdeka gitu. Tapi sistem feodal Belanda itu ternyata masih ada di orang tua kita gitu. Di situ pas gue mulai beranjak dewasa gitu, gue ngerasa kok sepertinya kenyataan hidup sama yang diajarin tuh lain gitu.
Tapi begitu remaja gue lebih deket ke bokap. Soalnya apa ya, bokap itu gue anggap, gue nggak suka baca buku gitu loh. Tapi dari setiap breakfast pagi itu kita ngobrol tuh, boleh dibilang bukunya gue tuh bokap gitu. Jadi banyak masukan yang gue terima dari dia. Gue masih inget namanya Dini. Apa sih? Ada apa? Katanya ule. Ule. Rada bule gitu. Gue suka sama dia tapi dia nggak tahu gitu. Akhirnya gue cari tahu nomor teleponnya, gue cari tahu rumahnya. Gue sempat datang ke rumahnya. Paling di rumah tuh cuman ngelihat pagarnya aja tuh rasanya udah asik gitu. And then gue coba telepon dia, gue coba merayu dia, tapi gagal. Ya, bini gue sekarang namanya Reni. Dia orang yang asik. Slang waktu itu terbentuk 26 Desember tahun 83. Bini gue aja kalah tua mas. Sampai tahun 89 ya. Tahun 89 slang pertama kali rekaman ya. Itu udah formasi yang ke 13. Angka sial sih, tapi malah laki gitu loh. Jadi malah di situ slang bisa dapat kontrak rekaman. Alhamdulillah lagu-lagunya bisa disukain orang gitu. Dan sekarang ini formasi yang ke 14. Terus dinamain slang soalnya waktu kita SMA belum waktu udah manggung ya, kita udah main, udah sering manggung di SMA gitu, tapi belum punya nama. Terus kita selalu manggung tuh bawa teman-teman buat supporter gitu kan. Terus karena kita mainnya apa ya, mungkin mereka anggap kita sembarangan atau apa segala macam, mereka bilang tuh ini sih bukan band rock katanya, ini band slengean gitu. Ya, sebenarnya itu dari rasa frustrasi kita gitu loh. Pernah kita ngikutin musik kayak God Bless, kita pernah ngikutin kayak band-band pop segala macam, tapi ditolak gitu loh. Tapi pas saat kita frustrasi, kita bikin musik semau gue, apa adanya, terserah kita gitu. Malah diterima sama produser gitu. Ada produser yang mau gitu Mas Budinya. Dan kebetulan bisa sukses gitu. Terus dengan kesuksesan itu kita baru berpikir gitu loh ya. Ya kan ya. Baru kita ngebahas kenapa nih album ini kenapa gitu. Kenapa bisa begini gitu. Dan banyak akhirnya sebagai apa istilahnya, kalau di industri musik kalau ada salah satu sukses baru akhirnya produser lain bisa ngebuka mata gitu bahwa sebenarnya masih banyak aliran musik lain gitu loh. Dan kita nggak pernah bilang aliran musik kita rock atau rock and roll atau apa, soalnya kita segala macam kita bawain gitu. Cuman kita punya benang merah, musik kita slengean gitu. Kita punya prinsip tuh apa ya, slang sama slankers itu bukan partai politik, tapi kita berdiri di atas semua golongan gitu. Jadi kita nganggapnya sih sebenarnya partai politik tuh hanya satu golongan gitu. Tapi kalau kita bangsa Indonesia, kita ngerasa bangsa Indonesia, kita berada di atas semuanya gitu. Dan sebenarnya dengan banyak bendera-bendera di partai-partai gitu, boleh dibilang sebenarnya misi kita nyampe ke mereka gitu loh, bahwa kita bukan satu golongan gitu, kita satu bangsa gitu. Kalau kita masih didengar, kalau kita masih punya umur, masih dipercaya, ya soalnya itu juga salah satunya, selama Republik Indonesia ada, slang nggak bakal bubar kan. Jadi
kita concern banget gitu sama Republik Indonesia gitu. Nama gue Kakak, tapi nama asli gue Ahadi Wira Satriaji. Gue lahir di Jakarta 10 Maret 1974. Gue anak keempat dari 4 saudara. Terus dari mulai SD kelas ujian SD saya pindah ke Bunda, ke rumahnya Bim Bim. Masih sepupu jadi. Masa kecil gue nggak terlalu banyak karena gue SD lulus pindah ke rumah Bim Bim, SMP 3 tahun itu juga nggak selesai, langsung masuk slang. Nah udah